pada saat kita bangun, matahari langsung nyorot ke arah bangunan ini, jadi enak banget. Begitu kita buka pintu langsung menghadap ke begitu kita buka pintu langsung menghadap ke danau. Tadi juga banting. Ya, kita udah sampai di lokasi tujuan kedua kita, yaitu Green Corner. Sebelum kita prepare masuk ke penginapannya, kita mau coba buat check in dulu ya ke reservasi. Oke, ikutin terus ya. Badai check in. Atas nami Firman. aya yang bisa. Aya sih kan atap. Bisa ninggal lah. Kedapnya kurang dibuka. Mana? Bentar. Nembe mayar 400. Oh di kabinnya. Mohon. Siap. Apa dia Pak? Coba itu teh nuju ngantosan heula di beresan. Oh iya. Mohon. Pamiknya tuh. Paling check in di tabu satu atau pisang duaan. Mangga. Tapi boleh. Boleh tinggal di laut ya. Iya. Kakak, ada buku. Depan 400. Mohon. Ninggalin lama wes. Enggak, iya pembayaran beda ya. Ayo mah. Cash wes. Cash. Cash aja. Ada sewa. Ari sewa jam bakar-bakar gak tuh? Pembakaran tapi Bakar-bakar. Enggak. nyamuhun maksudnya. Kompor. Sanes Oh, kompor mah ya. Seberapa bisa? 120 sih full set. Oh, pusat naon? Apa aja? Itu teh udah termasuk kompor, gas, nesting, pan grill sama capitan. Oh, kayak eta mah nyusul ya. Mun biasa. Ya. Nanti. Oke, nonton di info pamit tas beres ya? Mun kemana mobil biasa dialihin ke palidenya. Oh, mohon siap. Didit biasa. Mun biasa. Oh, mohon kayak sekantenan check-in loh. Mun Badai ninggalin ke mun mangga. Siap nuhun ya. Mun. Bun, kan dulu Bun, saya buat ya mobil aja. Mana? Kemana? Kemana? Nggak tahu, Bunda juga. Sini kali. Kabin nomor berapa Bunda belum tahu. Oh itu tuh ke bawah tuh. Ke bawah. Ini ke bawah. Bunda.
Selamat pagi teman-teman. Pagi ini sebenarnya udah agak siang ya, jam 8-an, setengah 9, tapi suasananya enak banget. Ya pagi ini karena kemarin hujan terus pas datang, jadi belum bisa side tour atau area green corner ini ya. Jadi pagi-pagi ini kita sebelum pulang kita keliling-keliling dulu ya. Ini saya lagi ada di depan villanya. Kebetulan di sini ada private balkoni ya, ngadep langsung ke situ Cileunca. Nah ini kalau saya tampak ini villa villa green corner yang kita sewa, dan ini tampak depannya tuh amazing ya, bagus ya. Suasana di sini damai banget ya, enak banget. Coba di seberang sana banyak penginapan juga, cuman saya searching destinasi pengen nyoba pertama kali itu green corner. Oke, kita langsung coba keliling ya area green corner ini. Ini villa kita yang tadi malam kita tidur, villa sebelahnya. Di area ini cuma 2 villa, jadi berasa private banget. Enggak private banget sih. Oke, kita keliling dari arah tempat kita tinggal ke tempat kita bermalam. Nah, dari atas ini kita bisa lihat tipe-tipe penginapan yang lain. Kalau itu tipe GC cabin ya, kalau ini teras kalau nggak salah. Sama private juga, cuman bedanya itu kapasitas 7 orang, 1 lantai, 1 1 mezanin. Ya, di sini juga ada musola. Musolanya tempat wudhu. Musolanya cukup luas ya, lumayan lah. Nah ini pandangan dari atas. Nah ini tuh infonya, lahan-lahan kosong ini bisa disewain untuk kafling ya. Kaflingnya itu untuk mendirikan tenda bagi teman-teman yang bawa tenda sendiri gitu. Jadi sewa lahan kosong, pasang tenda sendiri di sini, bawa tenda sendiri di sini gitu. Jadi di Green Corner ini selain villa ada lahan kosong juga ya, buat bisa ngedirin tenda bagi teman-teman yang mau bangun tenda sendiri gitu. Ini lahan kosong yang lumayan banyak. Kebetulan tuh di sana ada teman-teman lain juga yang pasang tenda sendiri tuh. Tapi bagi kalian yang nggak mau ribet pasang tenda sendiri dan bawa tenda sendiri, Green Corner juga menyediakan tenda juga. Jadi kita cuman bawa barang perlengkapan kita, koper, dah tinggal duduk manis. Nah sini ada kayak. Kayak ini bisa kita sewa, hitungannya tuh per orang 25.000. Dia mengelilingi danau atau situ ya, kurang lebih infonya sekitar 1 jam ya kayak ini. Coba kita kemana lagi ya.
Nah, ini bagi teman-teman yang bisa selfie, area umum buat menikmati indahnya situ. Ini enak sih asli, tapi ini untuk berbarengan ya, nggak private bagi satu penyewa, tapi bisa berbarengan. Nah, di sana, di seberang sana, itu masih area green corner juga infonya. Jadi di sana itu ada lahan kosong sama seperti apa yang kita sebutkan tadi. Bisa sewa tenda, bisa bawa tenda sendiri, bangun sendiri. Nanti di nyebrangnya itu diantar pakai kayak, udah free bagi yang menginap di sana gitu. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat area yang lain ya. Oke, kita lanjut. Sini juga ada beberapa fasilitas toilet umum ya. Artinya toilet yang buat yang menginap di sini. Nah, ini contoh teman-teman yang bawa tenda sendiri ya. Tuh, mereka rapi-rapi sendiri setelah selesai menginap, bakar-bakar sendiri. Nah, ini tenda yang disewakan. Ini tenda yang punya green corner sendiri. Bagi teman-teman yang mau nginap di sini di tenda, nggak mau repot bawa tenda, ini udah disediakan. Nah, ini kita ke sisi kiri bagian green cornernya ya. Nah, ini mau ke arah tipe penginapan yang lain. Ada warung. Ini green corner juga sama. Ya, kalau ini tipe glamping. Tipe glamping ini masalah juga ada. Sayangnya nggak enak ya. Saya kalau masuk banyak yang nginep. Kayaknya ini di private bagi area ini bagi yang menginap aja di dalam gitu ya. Saya nggak enak kalau masuk. Itu suasana di depan glamping ini ya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini ya area green corner. Kalau ingin lebih detail, silakan search ya di Instagramnya Green Corner. Nanti saya coba sematkan di deskripsi detail-detail atau jenis-jenis dari macam-macam jenis penginapan. Kalian bisa pilih. Kemarin itu saya pilih yang kabin GC atau kabin green corner karena itu lebih private, lebih jauh dari keramaian, jadi enak buat healing. Benar-benar sepi banget gitu. Ini enak sih teman-teman tempatnya. Kalau kemarin saya di Pinestilu itu menyatu dengan alam juga, cuman lumayan berisik karena gara-gara derasnya aliran sungai yang persis di depan kita. Cuma itu uniknya gitu. Nah, kalau di sini jujur benar-benar sunyi banget, enak. Malam pun hening. Tadinya malam mau saya coba ambil gambar, nge-shot video, hujan guys. Aduh,
Mungkin waktu saya yang salah atau gimana ya, liburan pas pada saat musim hujan. Tapi harusnya kalau dihitung-hitung harusnya bulannya belum masuk musim hujan kali ya, gitu sih. Nah tadi kita lewat dari sana, coba kita balik lagi ke area tempat kita lewat bawah. Kayaknya ada jalan. Nah jadi di setiap Villa Green Corner ini dia sengaja dikasih pagar begini, terus kasih pintu. Itu aktivitas buat orang-orang yang menginap di sini gitu ya. Nah contohnya ada pagar ya, karena di sini nggak ada yang nginep jadi yang dibuka gitu. Tapi kalau menginap mah ada yang ditutup. Nah ini tipe teras, jadi cuma satu lantai tapi kapasitas bisa 4 orang, bisa extra bed juga. Nah ini juga pagar. Nah contoh ini pagarnya ditutup ya, karena memang ada yang menginap. Kebetulan yang menginap nih ada keluarga saya dan ada juga tetangga sebelah juga nih. Bentar. Ya sekarang kita coba room tour ya, penginapan yang kita singgahi atau tinggali ini. Seperti di infonya, ini temakan mezanin ya. Sebelumnya mohon maaf ini setelah habis dipakai jadi banyak barang yang berantakan. Di dalam ini ada kasur, 2 bed ya. Dia ini bisa ditempati buat kapasitas 4 orang gitu. Ada wifi juga, disediakan air minum dan dispenser juga. Jadi kalau teman-teman bagi yang pengen bikin kopi atau teh nggak perlu bawa teko listrik, cukup pakai dispenser. Nah nanti di atas itu ada ruangan mezanin buat tempat tidur juga, nanti kita ke atas. Kita lihat kamar mandinya. Kamar mandinya cukup lah ya, nggak terlalu gede. Dan sini juga ada water heater. Water heaternya di luar ya, di sana. Jadi ini cukup ada air hangat buat mandi bila, karena memang suasana di sini dingin ya. Oke, sekarang kita coba lihat ke arah lantai mezanin atas. Ini ada si kakak. Kak, tunjukin kak. Ke atas yuk. Ayo. Nah, ini tangganya lumayan nekuk, jadi harus pegangan pas naik ya. Di sini ada jendela. Nah, ya ada jendela biar nggak ngap ya kak. Nih, jendelanya. Ya. Mana jendelanya itu ya? Jendelanya itu menghadap ke jalan kaki kita belakang tuh. Ya. Terus ada kasur. Gimana? Ada kasur. Ada kasur. Nah ini kapasitas buat 3 orang. Enggak, Jadi, bisa 4 orang. Ya bisa 4 orang buat kecil-kecil. Coba Bobo sana coba tes. Kakak juga tes Bobo. Tuh, enak ya. Lumayan luas. Ya, dan pandangan kita juga ngelihat ke danau. Betul. Gimana Kak Ita, Una, tidur sini enak nggak? Enak ya. Enak. Tapi turunnya bahaya. Oh iya, benar, turunnya bahaya, harus hati-hati, harus pegangan ya. Ya, jadi konsep villa ini konsep villa yang klasik ya, dimana semua bangunan ini hampir 80% dari kayu. Villanya kecil ya? Kecil cukup buat kita.
Ya, Yuk turun lagi yuk. warna Nah. pasiran di bawah nggak nyambung. Oh iya nggak nyambung katanya kak. Harusnya warna coklat ya. Coklat putih Ya. gitu atau Nah ini gengs, kayak yang kata Una tadi turunnya bahaya tuh. Jadi benar-benar harus pegangan gitu. Nah ini pegangannya nih. pegangan cukup goyang-goyang. Iya cukup goyang juga ya. Iya, karena udah Ya. agak lama. Tapi turunnya harus gini. Tuh nih contoh turunnya tuh kayak gini nih. Sip. Ini buat jemuran. Nah, bagi pada saat kita bangun, matahari langsung nyorot ke arah bangunan ini, jadi enak banget. Begitu kita buka pintu, langsung menghadap ke, ayo. Begitu kita buka pintu, langsung menghadap ke danau. Tadi juga banting ngedayung. Ya, Slip danau. nah karena nah di depan juga disediakan buat nongki-nongki ini, buat duduk-duduk, buat biar menikmati. Karena kita mau pulang jadi ditutup. Iya benar, karena kita mau pulang, makanya pengen kita beresin. Guys, danaunya guys. Tuh danaunya guys. Besok pulang. Enggak lah, hari ini pulangnya. Nah ini kurang lebih seperti ini ya kondisi penginapan yang kita sewa, menghadap ke danau. Kebetulan sunsetnya tadi ada di sana tuh, jadi enak. Cuman sayangnya kita nggak sempet merekam matahari terbit, dan itu penginapan kita. Oke, mungkin itu room tournya, semoga bermanfaat ya. Ya, akhirnya kita ada di penghujung video. Saya akan informasikan atau namanya kesimpulan dari penginapan di Green Corner ini. Untuk di Green Corner ini kita ambil yang tipe cabin. Nah, untuk tipe cabin ini per malam 1 juta. Nah, secara keseluruhan overall ini bagus. 6 orang bisa, 7 orang bisa. Ini bednya masing-masing dapat 1, jadi itu enak banget gitu. Nah, dengan privilege kita semi private, saya bilang semi private karena kenapa? Karena di samping kita ternyata masih ada. Sayangnya di sini fasilitas umum nggak ada ya. Seperti kalau untuk fasilitas umum paling toilet sharing sama musola ya. Kalau untuk taman bermain itu nggak ada, karena mungkin Green Corner ini dikhususkan untuk bagi teman-teman yang pecinta camping di pinggir situ atau danau gitu. Nah, di sini tuh yang bagusnya itu suasana bener-bener hening banget, apalagi di malam hari itu hampir sunyi, tidak ada suara apapun kecuali ada aktivitas, itu pun aktivitas minim ya. Jadi bagi teman-teman yang introvert atau misalkan menghilangkan, pengen menjauh dari keramaian, ini bener-bener cocok banget gitu. Nah, minusnya ini cuman satu bagi saya yang mengganggu banget gitu di kala kita menikmati ketenangan ini, yaitu banyaknya lalat gitu. Saya nggak paham gitu, lalat ini sumbernya dari mana gitu. Cuman lalat ini lumayan mengganggu buat saya gitu. Jadi kayak agak merusak ini aja gitu, merusak mood aja gitu. Tapi di luar itu semua benar-benar worth it lah buat teman-teman, benar-benar buat menghilangkan rasa suntuk dan pengen menghirup udara segar dibarengi dengan kesunyian alam gitu. Oke, paling itu saja dari saya. Mudah-mudahan video ini membantu. Tolong like video saya, komen dan share, dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, please pencet tombol subscribe-nya. Kita temu lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan di video selanjutnya kita mencari destinasi yang baru, suasana baru, dan bisa menjadi informasi buat kalian. Oke, cukup sampai di sini. Dadah.